Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Mukmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perkembangan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih perkembangan sama pertumbuhan. Nah, kalian ingat nggak di iklan Halo yang tumbuh tuh ke atas bukan ke samping? Nah, kayak gitu loh. Di sini pertumbuhan itu terkait dengan perkembangan fisik. Berikut diukur dengan secara kuantitatif. Apa sih? Kayak berat badan, tinggi badan, kayak gitu. Berat badan kayak bayi yang awalnya cuman lahir dengan 3,5 kilogram dan panjang 46 cm, itu akan bertumbuh sampai punya berat badan 10 kilogram kayak gitu. Itu namanya pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan itu terkait dengan psikologi dan apa sih yang di sini, yang dimaksud di sini itu tuh kemampuan emosional, belajarnya, bagaimana dia berjalannya, tahap tumbuhnya. Enggak kan, enggak bisa kalau bayi langsung jalan gitu kan, enggak bisa ya, otomatis ada jalan-jalannya. Nah, itu perkembangan kayak dari bayi yang bisa tengkurap, berjalan, merangkak kayak gitu. Untuk selanjutnya mempelajari perkembangan manusia bertujuan untuk memberikan gambaran penjelasan peramalan dan intervensi bagi perkembangan seseorang. Secara umum, aspek perkembangan terdiri dari aspek fisik, kognitif, psikologi. Nah, ketika aspek dari fisik, kognitif, psikologi itu tuh selalu terikat, selalu mempengaruhi satu sama lain. Dan rentang kehidupan dibagi dalam 8 periode. Ada tahapannya, guys. Kayak periode prenatal itu waktu di dalam kandungan. Nah, di dalam kandungan itu juga ada tahapannya, kayak yang awalnya embrio kayak gitu. Habis itu ada juga masa bayi yang oek kayak gitu, masa kanak-kanak yang biasalah mainan anak-anak, yang perempuan tuh Barbie, yang kalau cowok tuh robot-robotan kayak gitu. Habis itu usia sekolah tuh apa sih? Usia sekolah itu usia yang dimana dia masih tanya-tanya, menggali ilmunya kayak gitu. Habis itu masa remaja tuh mungkin dia kepo tentang banyak hal yang telah dia pahami. Dan apa sih remaja itu kayak gitu, maksudnya buat pubertasinya bagaimana, dewasa muda, dewasa madian, dan dewasa akhir. Tujuan prinsip perkembangan yaitu perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi, perkembangan berlangsung dalam banyak hal. Nah, proses dipengaruhi oleh faktor biologi dan budaya dan keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut. Perubahan sepanjang waktu. Perkembangan meliputi perubahan dalam secara pengolahkasikan sumber-sumber yang ada. Perkembangan dapat ditingkatkan melalui latihan, serta perkembangan dipengaruhi oleh konteks histori dan budaya. Prinsip perkembangan pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan, yang dibahas dengan perubahan yang teratur dalam pertumbuhan manusia yang berjalan normal. Prinsip-prinsip perkembangan manusia secara alami menggunakan pola yang sesuai dengan prinsip atau perkembangan hukum. Menurut para ahli, menurut William Strand, ia menyetujui bahwa tidak ada yang menjadi titik pangkal perkembangan jiwa sebagaimana ditentukan oleh kehidupan pribadi yang bekerja sendiri. Lebih jelasnya yaitu seorang atau pribadi yang lengkap yang menentukan jalannya perkembangan, dan buku fungsi jiwa yang terpisah-pisah. Dan William Strand memunculkan teori konvergensi.
Dan yang kedua, oleh sementara menurut J.L. Morena, dia menolak pandangan hidup anak-anak itu semata pada kenyataan diri mereka yang masih lemah dan mempengaruhi lingkungan. Senang menurut Moreno adalah kesempatan bagi setiap anak-anak untuk memilih jalan perkembangan. Dengan demikian, dasar perkembangan manusia itu tergantung pada diri masing-masing. Komplikasi dan usia anak-anak atas dasar pandangan ini, kata Moreno, maka pendidikan harus dilakukan karena pendidikan itu sangat berpengaruh ya untuk pertumbuhan kita dan untuk mengetahui tahap-tahap bagaimana untuk menjadi diri kita menjadi lebih baik. Kayak kita tuh semuanya bertahap dari untuk pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, kalau bisa perkuliahan tinggi seperti itu. Oke.